Ada tempat di ujung timur Pulau Jawa, tempat yang bagi sebagian orang hanyalah hutan biasa. Tapi bagi mereka yang pernah masuk terlalu jauh, Alas Purwo bukan sekadar hutan. Ia adalah dunia yang hidup di antara dua kenyataan. Saya pikir waktu itu cuma suara angin, kata Pak Wito, seorang penjaga pantai. Tapi makin malam, suara itu berubah jadi gamelan, lembut sekali, seperti sedang ada upacara jauh di dalam hutan. Suara gamelan yang tidak berasal dari manapun dan tidak berhenti walau angin mati. Itulah awal dari semua kisah yang disebut orang. Suara dari Alas Purwo. Hutan Alas Purwo berada di pesisir selatan Banyuwangi, di antara samudra dan tanah kering yang ditumbuhi pohon-pohon tua. Dari luar, ia tampak biasa. Jalan tanah merah, daun jati gugur, dan udara asin dari laut selatan. Tapi begitu melangkah lebih dalam, waktu mulai terasa aneh. Jam saya berhenti di pukul 3 sore, kata Yuda, seorang penjelajah yang masuk bersama dua temannya. Padahal saat keluar, matahari sudah tenggelam. Kami cuma merasa di dalam setengah jam. Fenomena waktu yang membeku ini bukan sekali dua kali terjadi. Banyak warga yang mengatakan, kalau sudah sampai di batas pohon beringin kembar, jangan teruskan, itu bukan lagi dunia kita. Menurut cerita orang tua, Alas Purwo dulunya adalah tempat kerajaan Belambangan terakhir bersembunyi. Setelah kalah dari Majapahit, sebagian rakyatnya tidak pergi ke Bali, melainkan menghilang di balik kabut hutan ini. Dalam lontar kuno, disebutkan nama tempat bernama Purwabumi, tanah awal, tempat para pertapa mencari kesempurnaan hidup. Masyarakat percaya sebagian dari mereka tidak mati, melainkan berubah menjadi penunggu hutan, lembaga gaib yang menjaga keseimbangan di malam tertentu, terutama menjelang bulan purnama. Ujar Mbah Darmi, penjaga pura, kami mendengar suara lonceng dan kidung dari arah timur. Itu bukan suara roh jahat, tapi para leluhur yang sedang melaksanakan upacara di dunia mereka sendiri. Itulah sebabnya, setiap tahun para spiritualis dari berbagai daerah datang ke Alas Purwo. Mereka menyebutnya tirakat di tanah asal mula. Bukan semua orang yang masuk Alas Purwo bisa pulang dengan tenang. Tahun 2004, seorang nelayan bernama Hasan mengaku tersesat saat mencari kayu bakar. Saya tahu arah utara, tapi di dalam hutan, semua pohon terlihat sama. Saya berjalan 2 jam, tapi tidak pernah sampai ke pantai. Malamnya, saya lihat rumah kayu kecil dengan cahaya lampu minyak. Di depannya, ada perempuan tua duduk menenun. Hasan mendekat untuk minta tolong, tapi begitu perempuan itu menoleh, wajahnya kosong, tanpa mata, tanpa mulut. Dan di detik berikutnya, rumah itu menghilang begitu saja. Saat ia sadar, fajar sudah muncul. Dan anehnya, ia sudah berada di tepi pantai, puluhan meter dari tempat ia terakhir ingat. Saya nggak tahu mimpi atau nyata, katanya pelan. Tapi kaki saya penuh lumpur, dan di saku celana ada benang merah, persis seperti yang dipakai perempuan itu. Setiap bulan Suro, ratusan orang datang ke Alas Purwo. Ada yang membawa sesaji, bunga, kemenyan, air suci, dan kain putih. Tapi tidak semua yang datang berniat buruk. Sebagian hanya ingin mencari ketenangan atau berkontemplasi di tempat yang dianggap suci ini. Saya pernah ikut teman meditasi di Gua Sendang Sreng, ujar Santi, seorang peziarah dari Jember. Awalnya hening, hanya suara jangkrik. Tapi saat mata saya tertutup, terasa seperti ada banyak orang di sekeliling. Saya dengar langkah kaki, suara sandal, dan bisikan. Padahal teman saya masih duduk di sebelah, tidak bergerak sedikit pun. Ia membuka mata dan melihat bayangan putih berbaris keluar dari gua. Menurut para spiritualis,
itu bukan makhluk jahat, melainkan arwah pertapa yang muncul setiap malam suro, menyambut manusia yang datang dengan hati bersih. Di sisi lain hutan, dekat pantai triangulasi, ada area yang bahkan petugas kehutanan enggan datangi. Kalau sudah lewat pohon besar yang bengkok, jangan terus, kata seorang ranger tua, karena di situ banyak yang hilang arah. Tahun 2012, 3 mahasiswa pecinta alam dari Malang masuk untuk riset flora langka. 2 orang kembali dengan selamat. Yang satu tidak pernah ditemukan. Dalam catatan tim SAR, area itu hanya berjarak 2 km dari base camp. Tapi pencarian seminggu penuh tidak membuahkan hasil. Anehnya, pada malam ketiga pencarian, tim mendengar suara panggilan samar dari arah barat. Tunggu saya. Mereka mengikuti suara itu. Tapi setiap kali mendekat, suaranya bergeser ke arah lain. Sampai akhirnya, suara itu berubah menjadi tawa pelan yang memantul di antara pohon-pohon. Setelah malam itu, mereka berhenti mencari. Banyak ilmuwan pernah mencoba mengukur medan magnet di Alas Purwo. Kompas sering berputar sendiri. Alat perekam menangkap suara tanpa sumber. Kami pasang alat di 3 titik berbeda, kata Dedi, seorang teknisi dari Surabaya. Di titik tengah hutan, sensor suhu naik 10 derajat dalam waktu 2 menit. Tapi saat kami ulangi besoknya, suhunya justru turun drastis. Padahal kondisi sama. Penduduk sekitar menyebut itu sebagai energi tanah purwa. Semacam keseimbangan antara alam manusia dan alam gaib. Tak ada yang tahu pasti apa sumber energi itu, tapi banyak yang meyakini di dalam sana ada dunia lain yang hidup berdampingan. Kadang terasa seperti ada yang melihat kita, kata Dedi, padahal di sekitar kosong. Hutan ini seolah punya mata. Bagi masyarakat Banyuwangi, Alas Purwo bukan tempat untuk ditakuti, tapi untuk dihormati. Hutan ini bukan jahat, ujar Mbah Darmi. Yang jahat itu manusia yang masuk tanpa izin, yang sombong, yang tidak tahu tata krama. Banyak pengunjung yang datang membawa niat buruk, mencari pesugihan, atau sekadar menantang. Tapi mereka sering pulang dengan cerita aneh. Kehilangan arah, mimpi buruk berhari-hari, bahkan sakit tanpa sebab. Sebaliknya, mereka yang datang dengan niat tulus, seperti para petapa atau pencari ilmu, sering mendapat tanda, kadang berupa mimpi, kadang berupa keharuman bunga di tengah malam, atau hanya ketenangan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Hingga kini, suara gamelan yang pertama kali diceritakan Pak Wito masih sering terdengar. Biasanya jam 2 malam, katanya, lembut sekali, seperti dari jauh. Kalau kita diam dan mendengarkan, suaranya makin dekat. Tapi kalau kita menoleh, langsung hilang. Beberapa pendaki dan fotografer hutan mengaku merekamnya. Suara gamelan yang datang dan pergi tanpa sumber. Saat dicek dengan alat perekam digital, frekuensinya tidak stabil, seperti berasal dari ruang hampa. Ada yang bilang itu fenomena alam. Ada juga yang percaya itu panggilan para leluhur. Yang jelas, bagi mereka yang pernah mendengarnya, suara itu bukan sesuatu yang menakutkan, tapi lebih seperti panggilan yang menenangkan hati. Dalam setiap cerita mistis, selalu ada garis tipis antara kepercayaan dan kenyataan. Tapi di Alas Purwo, garis itu seolah sudah tidak ada lagi. Di sana, manusia dan alam gaib hidup berdampingan, saling menjaga keseimbangan yang tak terlihat. Setiap batu, pohon, dan tiupan angin seakan menyimpan cerita ribuan tahun. Kalau kau datang dengan hati sombong, hutan ini akan menelanku, kata Mbah Darmi sambil menatap kabut. Tapi kalau kau datang untuk belajar, ia akan membukakan rahasianya satu persatu. Ketika malam turun di ujung timur Jawa,
kabut perlahan menyelimuti hutan purwo. Suara jangkrik dan debur ombak bersatu menjadi lagu lama. Lagu tentang tanah yang tak pernah benar-benar sepi. Setiap kali aku lewat, aku menunduk, kata Pak Wito, karena aku tahu ada yang melihat balik dari balik pepohonan. Dan mungkin di suatu malam, saat dunia manusia tertidur, suara gamelan itu akan terdengar lagi, mengingatkan kita bahwa di tanah yang kita injak ini ada dunia lain yang hidup berdampingan, tak kasat mata, tapi nyata.